Rel? Kamu lagi mikir apa? Gak tahu, Pi. Perasaan aku kok gak enak ya. Aku khawatir tentang sesuatu, tapi aku gak tahu khawatirin apa. Soal kerjaan atau soal Fitri? Maafin bule, Fit. Farel. Cinta kalian benar-benar suci. Maafin bule yang selama sini sudah menghalangi kalian. Selama ini kalian sudah tersiksa. Maafin ya. Enggak boleh. Kita sama sekali nggak pernah marah sama bule. Kita semua sayang banget sama bule. Kok kamu menolak bantuan dari kita? Maaf Pak, Bu. Jangan salah paham dulu. Selama ini kan Bapak dan Ibu sudah banyak membantu saya. Jadi biarin aja ya. Untuk yang sekarang ini biar jadi tanggungan saya. Kamu gak usah cemas, Kayla. Aku yakin kok kalau anak itu tuh baik-baik aja. Aku kangen sama dia. Iya sayang. Siapa sih yang gak kangen sama anaknya sendiri? Fit, kita pergi yuk. Kemana? Kemana aja deh, terserah kamu. Pokoknya kita sekarang harus nikah. Ternyata kamu trauma juga ya? Jangan bilang trauma dong, Fit. Kesannya nggak percaya gitu. Yang kita semua jalani ini kan emang udah jalannya. Tenang aja, Rel. Aku yakin kok. Sekarang ini kan aku udah jadi milik kamu. Nggak ada lagi orang di dunia ini yang bisa memisahkan kita berdua. Ya paling cuma maut aja yang bisa misahin kita. Tahu nggak? Tadi siang waktu aku makan siang sama teman-teman kantor aku, ada orang deketin aku. Dia bilangnya sih dia fotografer. Terus aku diajakin pemotretan. Buat majalah apa, Mai? Awas ya kamu kalau macam-macam. Kamu tuh apaan sih, Mas? Ya foto buat majalah perempuan lah. Kok bisa ditawarin, Mai? Kamu kan bukan model. Ya itu, saya juga bingung, Mas. Makanya saya tolak. Kok kamu tolak sih, Mai? Kalau memang dari majalah wanita ya kamu terima aja. Lumayan kan buat nambah-nambah pengalaman. Kamu serius, Mas? Kamu nggak cemburu sama aku? Nanti kalau aku masuk majalah, terus banyak yang suka sama aku gimana? Kamu nggak apa-apa? Semua itu kan tergantung dari sikap kamu, Mai. Mau ada 1000 cowok yang naksir kamu, tapi kalau kamunya cuek, ya mereka pasti akan mundur lah. Aku percaya sama kamu kok, Mai. Gimana Bu keadaannya? Sepertinya makin sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Rasanya sudah lebih enak. Bu, saya rasa ini saat yang tepat untuk menyatukan Farel dan Fitri dalam ikatan yang lebih serius. Iya, Bu. Mungkin mereka berdua bisa lebih dulu tenang. Iya, pasti Pak, Bu. Bulan penuh rahmat. Saya rasa waktu yang tepat untuk Fitri dan Farel bertunangan. Insya Allah, diridhoi Allah. Amin. Kalau kita mengadakan tunangannya di bulan ini juga berarti kita syukurannya pas buka puasa aja kali ya? Iya, Bu. Sederhana juga lebih baik. Gimana, Rel? Fit? Ya kalau kami sih terserah boleh sama Mami aja. Kami yakin itu pasti yang terbaik. Bu, kami pulang dulu ya. Ayo, Rel. Pi, aku hari ini nginep di sini aja ya. Mau jagain bule. Tolong bilangin sama Pak Amin, suruh dia bawa baju ke sini buat ngantor besok. Berarti nanti malam kalian sahur di sini ya? Yaudah, ini Mami udah siapin makanan buat kalian, ya?
Yuk, mari Ibu. Farel, Fitri ya. Makasih banyak ya, Bu. Ya ampun. Norman, kasihan amat. Selama ini nggak ada yang perhatiin. Udah nggak punya istri. Ngurus anak sendiri. Mana suka diomelin lagi. Aku jadi nggak tega. Bukan sayang sama dia. Keadaan dulu ah. Yang kiri besok aja habis sahur. Celana Norman. Kasihan juga si Norman. Dimarahin terus. Nggak pernah dikasih perhatian. Iya, kasihan. Sekali-kali kasih perhatian sama anak, nggak apa-apa. Loh, kok kakinya udah digunting sebelah? Mama nih kerjanya setengah-setengah nih. Beres deh. Atas nama cinta. Rel. Kenapa, Fit? Bule kenapa? Farel, sahur yuk. Oh. Iya, sahur ya. Kamu kenapa sih? Aku seneng, Fit. Sahur pertama aku sama kamu, sama calon istriku. Kamu tahu nggak? Dulu aku paling susah banget dibangunin untuk sahur. Jangan-jangan emang sebelumnya kamu jarang puasa ya? Emang, kok kamu tahu sih? Ya ampun, Farel. Bener kan tebakan aku? Habis gimana, Fit? Nggak ada yang ngingetin. Waktu itu papi sama mami agak longgar sih. Ya udah, sekarang kan sama aku. Harus puasa ya. Aus. Iya, Bu. Jangan galak-galak dong. Yaudah ya. Yang sebelah kiri belum. Lanjutin ah. Mumpung Norman belum bangun. Nanti dia pasti kaget. Senang kalau pakai celana ini. Loh. Kok jadi begini? Hah? Aku lupa. Semalam yang aku potong
Yang kiri? Samain aja. Juga, Norman, Nadine, ayo sahur. Bangun, sahur yuk. Fit, ayo. Kok kamu belum siap-siap sih? Fit, bule kan bisa dititip sama suster, sementara kamu kerja. Aku kerjanya siangan kok, kamu duluan aja ya, Rel. Emangnya kantor kamu di mana sih? Mbak Fitri, ibunya manggil. Ah ya, makasih ya, Sus. Ya udah, Rel, kamu berangkat ya. Aku mau ke bule dulu. Fit, aku cuman mau tahu kenapa kamu kerja di kantor lain. Balik aja ke Retro. Aku juga mau, Rel. Soalnya nggak ada kantor yang bisa menyaingi Retro. Ya udah, seenggaknya aku kerja di sini sampai akhir bulan. Biar aku dapat gaji, aku bisa traktir kamu. Ya. Makasih ya sayang. Ya udah aku pergi ya. Sayang. Loh, Juga? Papa kamu mana? Kok nggak berangkat? Tahu tuh Ayang, dari tadi pakai celana batunya ngaca-ngaca mulu lagi. Wah, pasti dia terharu banget lihat celananya. Terharu dari Hong Kong. Man, kamu tuh ya udah dibaikin mama malah marah-marah. Siapa juga bakalan marah kalau jadi celana kayak gini nih. Kok bisa begitu sih, Man? Kok bisa gitu? Malah nanya sama gue. Yang motong siapa? Emang ini celana kena asap apa? Bisa jadi ciut gini. Bah, kok nangis sih? Nanti batal lo puasanya. Untuk kamu kasih tahu. Ini kan hari pertama puasa. Papa lupa. Itu nggak batal deh. Makasih ya, Nak. Oh, mau pakai celana ini ke kantor? Celana gue nih ya. Kayak kuda lumping ya. Pak, udah Pak, jangan nangis. Ini lagi bulan puasa. Bodoh ah. Celana gue. Gimana Pak Budi berusaha untuk memperbaikinya? Setidaknya itulah satu pertemuan dengan Pak Firman. Saya sangat butuh proyek pariwisata Indonesia itu. Mungkin nggak kita kasih dia imbalan atau sesuatu? Sepertinya tidak mungkin, Pak. Dan jangan pernah berpikiran untuk melakukannya. Oke, thanks. Selamat pagi, Pak. Mana OB-nya? Oh, dia sedang ke belakang sebentar, Pak. Saya nggak nyuruh kamu. Saya nyari OB. Oh, saya bawakan tasnya, Pak ya. Mari, Pak. Kamu tuh kemana aja dicariin tuh sama bos? Cepetan. Selamat pagi, Pak. Maaf terlambat sedikit. Ikut saya saja. Pak Edo udah datang. Lagi naik ke atas. Oke. Aduh, gawat nih. Pak Edo. Maafkan saya, Pak Edo. Aku nggak suka cara kamu. Ini kerja kantor. Dengar ya.
Pak Edo, kok Bapak nggak ngasih kabar dulu mau datang? Hei, ini kantorku. Masa kalau mau datang harus bilang-bilang ke semua orang? Iya sih Pak, cuma agak mengejutkan aja. Jadi apa perkembangan, Frida? Presentasi untuk Store Mart udah siap. Mana konsepnya? Saya mau baca. Masuk! Maaf mengganggu sebentar, Pak. Oh, kamu? Sekarang juga ambil pasangan kamu dari kasir. Kamu nggak usah datang lagi ke kantor ini. Tolong kasihanilah saya, Pak. Saya punya anak 3. Ini sama sekali bukan urusan saya. Tapi masalah kamu. Kalau kamu mau kerja di kantor ini, kamu harus siap bekerja selama 24 jam. Kamu kan dibayar untuk itu. Paham? Saya paham, Pak. Tapi tolong Bapak dengar dulu penjelasan saya. Tolong tinggalkan ruangan ini. Out! Mana perempuan itu? Perempuan yang mana ya maksud Bapak? Yang kamu bilang idealis dan bermoral. Fitri. Atas nama cinta. Pak Ali kenapa? Saya barusan dipecat sama Pak Edo, Mbak. Saya di toilet waktu dia datang. Saya dibilang nggak bisa bekerja dengan baik. Memang selama ini kalau dia datang saya yang menjemput dan bawain tasnya. Kesalahan saya cuma sedikit habis dari toilet. Masa kesalahan saya begitu? Tiba-tiba saya dipecat. Ayo Pak ikut saya. Mbak mau ngapain? Kita lihat aja nanti ya. Yuk. Tidak ada yang bilang tidak sanggup untuk mengerjakan proyek ini, oke? Saya hanya mau tahu kabar baik, karena selama ini kita kalah terus dengan Retro. Halo? Apa? Fitri mau bicara dengan Pak Edo. Suruh, sebentar lagi. Nak, suruh Fitri tunggu dulu ya. Kita lagi meeting. Mbak, maaf. Mbak diminta menunggu sebentar karena Pak Edo-nya sedang meeting, tidak bisa diganggu. Makasih ya Mbak. Fitri, ada apa? Maaf Bu, agak mengganggu. Tapi saya harus berbicara dengan Pak Edo. Oke, saya Edo. Jadi kamu mau ngomong apa? Maaf Pak, saya cuma pengen tahu kenapa Pak Ali bisa dipecat dari kantor ini. Kamu sadar nggak? Kamu itu lagi nanya sama siapa? Jujur Pak, saya cuma takut sama Allah. Jadi tolong Bapak jawab, alasan apa dan masalah apa kenapa Pak Ali bisa dipecat? Dia yang lebih tahu jawaban pertanyaanmu. Tanya aja sendiri. Pak, ke toilet itu kan bukan suatu masalah. Buang air kecil itu kan panggilan alam. Semua orang di dunia ini pasti pernah buang air kecil dan butuh. Begitu juga dengan Pak Edo. Pasti Pak Edo juga butuh dengan buang air kecil. Kalau orang yang tidak bisa buang air kecil, malah orang itu dibilang gak normal. Kalau saya nggak salah duga, paling Pak Ali ke toiletnya cuma 5 menit. Pak Ali itu kan bukan Tuhan, Pak. Jadi dia nggak tahu kapan bosnya bisa datang tepat waktu. Ketika Pak Edo datang, dia nggak ada di tempat karena dia lagi ke toilet. Itu kan masalahnya.
Kalau yang tadi saya katakan ke Bapak itu masuk akal, saya mohon supaya Pak Ali bisa bekerja lagi di sini. Kenapa kamu lakuin itu, Fitri? Pak Ali itu punya 3 orang anak kecil. Mereka semua butuh hidup, butuh makan. Pak Edo nggak akan bisa ngebayangin betapa susahnya cari uang, cari pekerjaan di negara ini. Jadi saya mohon Pak, tolong kasih pekerjaan kembali kepada Pak Ali. Oke, Frida. Kita kembali pekerjaan dia. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Edo. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Makasih ya Pak. Maaf Pak, Bu, sudah mengganggu rapat ini. Silakan dilanjutkan. Permisi. Pak Edo, Ya, bisa kita lanjutin meetingnya? ya. Oke, Rel. Papi setuju sama pemikiran kamu. Memang promo pariwisata kita masih lemah, kurang agresif. Beda sama negara-negara ASEAN yang lainnya. Itu aku nggak habis pikir. Agenda tahunan mereka yang seperti Singapore Great Sale aja bisa dijual. Ini kan gila, Pi. Masa acara diskon dan obrolan bisa dijual untuk agenda wisata? Ya, dan herannya juga, warga Jakarta kan sudah dimanjakan dengan mal-mal mewah. Tapi kalau belanja, kesana juga. Soalnya mereka menjual kebudayaan, Pi. Budaya mereka itu kan bersih, disiplin, dan aman. Jadi turis juga nyaman kan kesana. Mungkin itu aja yang kamu angkat di presentasi. Selain konsep lain yang sudah kamu susun. Ya? Baik, Pi. Nanti aku sama Moza kesana. Sukses ya, Ren. Kamu bilang Fitri idealis, tapi aku nggak yakin 100%. Semua moral dan sopan satunya pasti juga akan hancur dengan namanya uang. Fitri, kamu siap-siap ya? Kamu harus temani saya untuk meeting sama klien. Kenapa harus sama saya, Pak? Kamu kan copywriter saya. Dan meeting ini penting. Terus, kehadiran kamu juga penting. Baik, Pak. Bapak butuh saya ikut juga nggak? Nggak usah. Urus ke kantor ya. Jadi Fitri, gimana menurut kamu kerja di Inferno? Menyedihkan sih, Pak. Maksud kamu? Maaf, Pak, tapi saya nggak bisa bohong. Memangnya apa bedanya perusahaan saya dengan Retro? Pak, kita udah sampai. Mendingan kita sekarang ngomongin tentang pekerjaan aja ya. Om, Kak Yuga mau lomba baca puisi ya, Om? Sebenarnya sih bukan baca puisi, Nak. Tapi berbicara di depan umum. Jadi untuk melatih keberanian. Hebat ya, anak-anak kecil udah dilatih
pidato kayak gitu? Lebih hebatnya lagi, Bill, topiknya itu nggak pernah ketahuan. Jadi anak-anak itu suruh ambil kertas yang ada di situ, kemudian setelah mereka mendapatkan topiknya, mereka langsung mengarang di atas panggung. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, sekarang kita panggilkan peserta berikutnya, yaitu Yuga Antasena dari kelas 3B. Ya Yuga, coba kamu ambil. Ya, tema yang diambil Yuga adalah ibu. Ya Yuga, ceritakan apa yang kamu ketahui tentang ibu. Ibu bagiku adalah ibu bagiku Ibu adalah seorang perempuan yang telah melahirkan kita. Tidak ada yang dapat menandingi kegigihan, kesabaran, dan ketulusan seorang ibu. Itulah sebabnya surga ada di bawah telapak kaki. Saya mohon maaf kalau anak saya tidak bisa menceritakan figur seorang ibu. Karena memang dia tidak mempunyai gambaran tentang itu. Sedari kecil, anak saya tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Tapi dengan saya, ayahnya, dia bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Karena selama ini saya berlaku sebagai ayah dan juga ibu bagi anak saya. Makasih ya, Pak. Papa yang paling hebat di dunia. Mos, dulu setiap kali meeting pasti ada Fitri yang nemenin. Waktu meeting di Bali juga, Fitri nemenin. Emangnya dia sekarang kerja di mana sih, Ra? Tahu deh, so main rahasia-rahasiaan segala lagi.
Jadi kamu kerja di sini, Fit? Maaf, Pak. Saya Farel dari Retro Advertising. Nah, kenalkan, ini Pak Edo Tanaya dari Inferno. Oh, so you are the great Farrell from Retro Advertising. Senang berkenalan dengan Anda, Pak Edo. Wah, ternyata dunia itu sempit ya. Kita malah ketemu langsung begini. Oh, tadi Anda mau bilang apa? Ini Fitri ini mantan sekretaris saya, Pak. Oh iya. Saya udah tahu. Fitri sangat respect dengan Anda. Anda seperti idola bagi dia. Begitu. Dia sering memuji Anda. Bahkan seorang pacar pun nggak akan memuji sampai seperti itu. Itulah kelebihan Fitri, Pak. Suka memuji orang lain. Tapi saya belum seberapa kok, Pak. Masih banyak butuh belajar. Maaf, Pak. Saya ke dalam dulu ya. Ya, Mas. Ayo, Fit. Atas nama cinta. Wisata kota tua selalu ada di kota-kota besar di dunia. Seperti makanannya, souvenirnya, alat-alat transportasinya seperti mobil tua, dan bangunan-bangunan sejarahnya. Jadi saya rasa kenapa kita tidak angkat hal ini untuk promo pariwisata kita. Nah, tapi kendala kita adalah infrastruktur pariwisata kita sangat minim dan kemasannya agak kurang ya. Jadi saya rasa hal pertama yang harus dibenahi adalah packagingnya harus dibenahi. Nah, seperti hotelnya, pesawatnya, dan tentunya bangunan-bangunan sejarah yang harus dibenahi juga. Kok aku gemeteran ya, Mas ya? Apa nggak usah aja ya? Kamu gimana sih, Mai? Ini kesempatan emas, Mai. Masa kamu sia-siain sih? Ya tapi kan aku... Mai, aku mungkin nggak sama dengan suami-suami yang lain. Yang senangnya mengurung istrinya di rumah. Kamu sendiri kan bilang, kamu tuh pengen menjelajahi dunia luar dengan bekerja. Ini salah satu pengembangan diri, Mai. Tapi gimana ya? Aku bingung, Mas. Nggak pede, beneran deh. Walaupun kamu sudah pernah melahirkan dan punya anak, tapi badan kamu itu masih bagus. Dan kecantikan kamu tuh nggak kalah sama yang lain. Dan kalau kamu jadi cover majalah ini, aku yakin kamu akan menjadi inspirasi semua wanita seumuran kamu. Makasih ya, udah kasih dukungan ke aku. Ya udah, sekarang kita masuk ya. Jadi kamu kerja di kantornya Edo. Kamu tahu siapa dia? Enggak, emangnya kenapa, Rel? Lupain aja. Kamu nggak akan ngerti
Nanti kita ngobrol lagi. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Di sini, saya akan mengumumkan hasil presentasi dari Bapak dan Ibu. Dari sekian banyak konsep yang masuk, akhirnya kami menjatuhkan pilihan pada retro advertising. Alhamdulillah, Rel, kita berhasil. Oke, kali ini aku kalah lagi. Tapi gak selamanya akan terus begini, Farel. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang. Mari Pak Farel, ikut saya untuk tanda tangan kontrak. Mari Pak. Presentasi kami tadi juga sesuai dengan standar internasional, kan? Kenapa bisa nggak lolos? Pak, kami tidak membutuhkan konsep internasional. Karena kami sebenarnya membutuhkan konsep yang meng-Indonesia. Karena yang kita jaring bukan turis luar, Pak, melainkan turis lokal. Jadi menurut kami, konsep retro lah yang sesuai dengan keinginan kami. Fit, siapa yang menyetujui konsep yang kita bikin? Bapak sendiri kan? Maksud saya, siapa yang bikin konsep? Bu Frida. Bu Frida. Mos, aku lega banget. Usaha kita selama ini nggak sia-sia. Dengan konsep yang matang dan kerjasama yang sangat baik, aku yakin proyek akan selalu jatuh ke retro. Pak Edo tuh tampan banget ya, menarik lagi. Kenapa, Mos? Kamu terkesan sama dia? Enggak. Aku cuman mikir aja. Harusnya Fitri nggak kerja di kantor Pak Edo. Kenapa? Aku khawatir, Rel. Kamu kan tahu sendiri. Pak Edo tuh pintar, lihai. Sementara itu, Fitri naif banget. Aku takut Fitri dengan polosnya nyeritain semua rahasia retro sama Pak Edo. Enggak, Mos. Kamu salah. Walaupun Fitri lugu dan naif, tapi dia tahu berhadapan dengan siapa dan harus bicara apa. Dia itu pinter loh, Mos. Lagian, dia cuma sebulan di situ. Sehabis gajian, dia akan balik lagi ke retro. Bagus deh kalau gitu. Gimana kabar anak kamu? Alhamdulillah membaik, Pi. Tapi Kayla masih sering nangis kalau ingat anaknya masih di rumah sakit, Pi. Terus, kapan anakmu bisa dibawa pulang? Belum tahu, Pi. Kita lagi tunggu kabar dari dokter aja. Doain ya, Pi. Pasti, Do. Kita semua akan doakan anak kalian. Nih. Jadi, Papi manggil saya cuma mau ngobrolin hal ini? Bukan, Al. Ada soal lain. Soal Tristan. Sebenarnya dia kemana sih? Moza bilang dia sakit. Kok lama sekali? Benar dia sakit. Sakit apa? Sebenarnya dia nggak sakit, Pi. Tiba-tiba aja dia menghilang. Bahkan sama Moza pun dia nggak pamit. Jadi kita semua di sini nggak tahu dia ada di mana sekarang. Papi mesti gimana ya? Maksud Papi? Ya, dia kan anak teman baik Papi. Tapi dia nggak boleh dong memanfaatkan keadaan itu. Oke, gini aja. Kamu cepat kasih tahu Papi kalau dia sudah datang. Oke, Pi. Oke. Ya ampun, Man. Makannya keras banget kamu.
Kayak buaya. Kayak gak pernah lihat nasi aja. Iya nih, Papa kenapa sih? Ganas amat. Rasa nasi kan gitu-gitu aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yuga. Yuga, tolong bilangin sama Eyang ya. Besok sore ada pengajian dan buka puasa di yayasan abahnya Tante Nabila. Iya Tante. Tunggu sebentar ya Tante. Pak, ada telepon tuh Pak. Punya itu Papa. Siapa? Tante Vela. Vela, asik, lumayan, seger. Norman! Papa kenapa sih? Orang udah buka kan nggak apa-apa. Lagian Pak, seger, lebih seger dari ginian. Halo sayang. Tayang, puasa nggak? Entah kapan-kapan kita buka puasa bareng yuk. Nggak buka-bukaan, buka puasa aja. Ya, mau dong. Tayang, kok diem aja sih? Kangen ya sama Aki? Astagfirullah, Mas Norman apa-apaan sih? Waduh, kok suara Vela berubah sih? Vela, saya ini Nabila Mas. Kok ganti nama seenaknya sih? Paul, ngerjain papa kamu ya? Halo? Aduh, Bill, sorry Bill. Kirain. Mas, saya cuma mau kasih tahu ada undangan pengajian buat bapak sama ibunya Mas Norman. Tolong disampein ya. Assalamualaikum. Ya, ditutup deh. Sayang. Norman, kamu ngapain sih? Ngembaliin bibir yang aku kasih ke Nabila. Nggak mau diterima, sayang mah. Balikin lagi, mau bazir. Paul. Fit, kapan ya buka puasa bareng? Mami sama Papi tuh ngundang kamu. Iya, Rel. Aku juga mau banget buka puasa bareng sama keluarga kamu. Tapi kan kamu tahu sendiri, kondisi bule sekarang kan nggak mungkin aku tinggalin. Iya sih, aku ngerti. Tapi kalau boleh udah sembuh dan boleh pulang, kamu ke rumah ya. Kita buka puasa bareng ya. Iya, Rel, insya Allah ya. Kamu jangan sampai lupa tarawih ya. Iya, Fit. Kenapa? Pasti dulu tarawih kamu bolong-bolong. Iya, Fit. Tapi aku janji deh. Tahun ini aku akan rajin sholatnya. Ya, thank you ya udah ngingetin aku. Iya. Fit, kalau memang kamu diundang sama Farel acara buka puasa sama keluarganya, kamu datang saja. Bule enggak apa-apa kok. Kan ada suster yang bisa bantu Bule di sini. Enggak, Bule. Fitri tunggu Bule sembuh aja ya. Biar nanti Bule bisa ikut. Kamu memang anak baik, Fit. Tidak pernah egois, mikirin diri kamu sendiri. Pak, saya... Jangan jawab saya. Biarpun kamu anak teman baik saya, bukan berarti kamu bisa seenaknya di perusahaan ini. Pak Edo, kami orang Indonesia adalah orang-orang yang cinta damai. Jika kami suka seseorang, kami akan memberikan hidup kami untuk mereka. Tapi jika kami benci seseorang,